Halo guys, selamat datang di channel gue lagi di Belajar Bareng Hans Sebastian. Nah, sekarang kita ada materi ini, Chemical Safety dan Security. Apa itu Chemical Safety dan Security? Yang pertama, Chemical Safety. Chemical Safety adalah pencegahan pelepasan bahan kimia beracun ke lingkungan secara tidak sengaja agar mengurangi dampak buruk jika terjadi peristiwa tersebut. Selanjutnya, Chemical Security. Apa itu Chemical Security? Pencegahan pelepasan bahan kimia beracun yang disengaja dan untuk mengurangi dampak jika terjadi peristiwa tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam simbol dalam kimia. Yang pertama ada oksidasi. Yang ini guys namanya. Oksidasi adalah simbol peringatan dengan bahaya pada bahan-bahan yang bersifat oksidator atau mengalami oksidasi. Dengan kata lain mudah terbakar apabila ada kontak dengan bahan organik atau produksi. Selanjutnya ada bahan mudah meledak. Bahan ini juga disebut dengan zat peledak yang mengartikan suatu bahan atau barang yang dapat meledak karena suatu penyebab atau yang paling umum yaitu percikan api. Yang ketiga ada mudah terbakar. Simbol peringatan ini karena zat yang dapat menyala sendiri sangat mudah terbakar, sensitif terhadap kelembapan, atau cairan yang mudah terbakar. Selanjutnya di sini ada lambang tulang-tulang, lambang toksik. Toksik atau juga poison yaitu bahan yang bersifat racun. Jika terhirup, terserap kulit, atau tertelan, menyebabkan sakit yang serius, bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya kita masuk ke dalam lambang iritasi. Iritasi atau lambangnya close ya, X. Simbol yang menunjukkan tentang peringatan akan bahaya dari bahan-bahan kimia yang menyebabkan bahaya pada kesehatan atau menimbulkan iritasi, menyebabkan luka bakar maupun gatal-gatal pada kulit. Simbol ini dilambangkan dengan lambang X ya. Selanjutnya kita masuk ke lambang korosif. Korosif, simbol ini mengartikan bahwa zat atau bahan yang dapat merusak jaringan pada makhluk hidup seperti iritasi, memar, atau menyebabkan kulit mengelupas. Selanjutnya, karsinogen. Kenapa lambangnya manusia dengan bolong begini? Simbol yang menunjukkan tentang bahaya zat yang menyebabkan kanker dan zat yang dapat merusak DNA dalam sel manusia. Oleh karena itu, jadi lambangnya begini ya guys. Selanjutnya, dangers for environment. Simbol yang menunjukkan kita bahaya dari bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan bagi satu atau beberapa komponen lingkungan. Selanjutnya ada lambang gas bertekanan. Apa itu gas bertekanan? Gas bertekanan adalah gas bertekanan disimpan dalam tekanan tinggi, baik gas yang ditekan, gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Gas bertekanan ini banyak digunakan dalam laboratorium. Bahaya dari gas ini adalah efek dari tekanan yang dapat memungkinkan sifat racun, asphyxian, korosif, dan mudah terbakar. Selanjutnya ada laser hazard. Simbol yang menunjukkan adanya laser yang berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan mata, bahkan kerusakan secara permanen. Selanjutnya ada ionizing radiation, radiasi per ion. Simbol yang menunjukkan sebuah energi besar dari sebuah unsur kimia yang mengionisasi antara elektron, atom, dan molekul yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Sekarang kita akan masuk peraturan-peraturan. Yang pertama, mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang kedua, mengenali dan mengetahui cara pemakaian jenis peralatan, keselamatan kerja, dan letaknya. Terutama ini dibutuhkan saat kita mengalami kecelakaan ya. Kita tentu harus tahu letak-letaknya. Ketiga, ini yang paling penting dan sering dilakukan oleh murid-murid. Dilarang makan, minum, bahkan merokok, serta tidak bercanda saat sedang melakukan praktek. Sangat penting untuk tidak bercanda saat melakukan praktek, karena dapat menyebabkan kecelakaan. Jauhkan alat-alat yang tidak digunakan, seperti tas, handphone, dan benda lainnya dari atas meja kerja. Selanjutnya kita mau memasuki alat-alat keselamatan kerja. Pertama ada sarung tangan.
membantu kita saat memegang benda-benda yang cukup berbahaya. Kedua, jas lab yang dapat kita gunakan untuk mencegah cairan ketika menyiprat terkena langsung tubuh kita. Selanjutnya ada kacamata lab yang dapat digunakan untuk menghindari ketika ada gas yang dapat merusak mata ataupun laser. Yang keempat, masker untuk menutupi hidung dan mulut untuk mencegah kita dari menghirup ataupun saat kita berbicara mencegah cairan masuk ke dalam mulut kita. Pertolongan saat terjadi kecelakaan. Jangan panik, tetap tenang. Minta bantuan teman yang berada paling dekat, dilarang bekerja sendiri. Bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Bila memungkinkan, bilas sampai bersih. Bila kena kulit, jangan digaruk supaya tidak menyebar. Segera bawa korban keluar ruangan supaya banyak menghirup oksigen, terutama saat kasus terhirup masuk ke dalam paru-paru. Nah, di sini kita memiliki dua gambar. Yang pertama ada gambar lingkungan, hijau, dan juga perumahan. Saat kita ingin membuang sampah, terutama limbah kimia, kita perlu mengelolanya langsung. Jangan langsung buang ke tanah, air, ataupun sungai, dan yang lainnya. Karena dapat langsung berbahaya bagi lingkungan. Dan dapat menyebabkan polusi udara. Oke, segitu saja untuk kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa nanti.